Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mereka semuanya mayoritas, bahkan bisa kita katakan 100% mau dukung Pak Anies. Apakah Pak Jokowi akan tinggal diam, tidak menggunakan instrumen kekuasaannya untuk memenangkan? Saya kira akal sehat kita akan mengatakan tidak mungkin akan membiarkan anaknya bertarung sendiri. Yang kita butuhkan, katakanlah kepada saya lah, Bapak bisa meyakinkan enggak bahwa dari hari ini sampai ke kotak suara itu saya tidak akan berubah untuk mencoblos Amin. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak Prof? Alhamdulillah sehat aja. Alhamdulillah ya. Sudah lama nih kita nggak jumpa nih. Ada sibuk masing-masing lah gitu ya. Iya, masih ini ya, masih belusukan untuk kampanye Amin ya kita. Oh pasti belusukan. Kita kan sudah bertekad kita harus meraih kemenangan. Jadi kalau ingin meraih kemenangan ya tidak ada pilihan, harus bekerja keras. Semua harus bekerja. Jadi gini, kalau saya sebagai kepala rumah tangga memang selalu bersama dengan istri, tentu dengan anak-anak juga saya coba yakinkan mereka untuk bersama-sama. Apalagi kan kita sudah mengalami Jakarta ini. Jakarta di bawah Pak Anies ini kan luar biasa kemajuan. Padahal tahun 2000 sampai 2021 itu kan dilanda COVID. Banyak sekali orang yang meninggal dan APBD DKI itu drop sampai 60% ya, 40% drop. Tetapi walaupun begitu, Pak Anies masih bisa membangun dan bahkan ada surplus dana itu sampai 460 triliun lebih gitu ya. Bandingkan dengan negara Pak, bukannya surplus tapi bahkan sampai 7.000, mungkin barangkali dia sampai ada yang menyebutkan sampai 10.000 triliun ya. Ini apa, utang kita gitu, utang kita. Jadi ini artinya satu keberhasilan luar biasa. Tapi memang Pak Anies latar belakangnya adalah seorang ekonom. Dia masuk di Fakultas Ekonomi di UGM. Nah kemudian dia melanjutkan S2 juga masih dalam bidang ekonomi, kemudian S3 itu dalam politik dan pembangunan gitu. Jadi ini barangkali relevan sekali dengan latar belakang beliau sebagai seorang ekonom, kemudian juga punya wawasan nasional dan internasional hingga bisa menggalang semua kekuatan untuk membangun Jakarta. Jadi bagi saya untuk meyakinkan keluarga itu mudah sekali. Lihat saja realitas yang ada. Tetapi juga di dalam upaya kita untuk memenangkan kan tidak hanya keluarga, tetapi kita berusaha meyakinkan lingkungan kita. Jadi ada istilah lama itu yang dipopulerkan di Golkar itu sekasur, sedapur, sesumur. Maksudnya sekasur itu ya istri kita harus yakinkan supaya sama-sama menggalang untuk kemenangan Pak Anies. Yang kedua sedapur, artinya satu keluarga. Ya pembantu kalau ada, kemudian anak-anak dan lain sebagainya, semua yang di keluarga itu kita harus yakinkan mereka supaya memilih yang kita inginkan, yaitu memenangkan Pak Anies. Kemudian sesumur itu lingkungan kita. Jadi lingkungan kita, saya minta sama istri saya coba lobby, ketemu dengan ibu-ibu, bicara apa semua, dan alhamdulillah mayoritas mau memilih Pak Anies. Tapi tidak cukup itu. Saya sebagai sosiolog yang banyak berhubungan dengan masyarakat bawah, saya masuk di kawasan-kawasan yang padat. Kawasan-kawasan yang padat itu, ya saya ngobrol dengan mereka. Ternyata kalau di DKI itu dari kawasannya sudah saya masuki, misalnya di Kebun Siri ya, kan masih banyak rumah-rumah yang di balik gedung-gedung pencakar langit itu
itu mereka semuanya mayoritas, bahkan bisa kita katakan 100% mau dukung Pak Anies. Saya tanya mereka, kenapa mendukung Pak Anies? Ya Pak Anies sudah membuktikan bahwa dia membangun Jakarta juga nyaman, damai, kemudian dia memperhatikan orang kecil, dan itu alasan mereka jatuh cinta, jatuh hati kepada Pak Anies untuk memilih. Jadi kalau semua relawannya Pak Anies itu tidak hanya duduk-duduk rapat dari satu tempat ke tempat lain, turun ke lapangan, itulah yang diperlukan masyarakat. Kan Pak Anies udah keliling sejak 2022, Pak Anies sudah keliling di berbagai daerah. Tiba saatnya sekarang relawannya itu terjun ke masyarakat. Kita menyapa dengan masyarakat, kita berdialog dengan masyarakat, meyakinkan pada mereka. Kita kirim salam, ya salam dari Pak Anies untuk Indonesia gitu. Insya Allah itu kita akan meraih kemenangan. Tapi kalau kita duduk saja, itu melihat apa yang dilakukan saja Pak Anies, kita tidak bergerak. Kita menghadapi musuh yang luar biasa, atau lawan lah, lawan yang sangat besar, yang sangat kuat, yaitu bersatunya Jokowi dengan Prabowo. Ya. Di situ ada anaknya Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi akan tinggal diam, tidak menggunakan instrumen kekuasaannya untuk memenangkan? Saya kira akal sehat kita akan mengatakan tidak mungkin akan membiarkan anaknya bertarung sendiri. Begitu juga Prabowo tanpa berusaha menggunakan instrumen negara untuk memenangkan. Nah, artinya apa? Lawan yang kita hadapi ini luar biasa besar. Jadi kalau kita setengah-setengah, jangan harap kita menang. Karena apa? Mereka punya logistik yang luar biasa. Mereka punya aparat. Mereka punya punya segalanya. Sementara Anies apa? Tidak punya kekuasaan. Yang dia miliki itu adalah dukungan masif yang diberikan oleh rakyat. Tapi rakyat ini bisa juga dipengaruhi. Apa pengaruhnya? Sembako itu. Serangan fajar. Dan di kampung saya itu ada yang namanya, dia taruh di depan rumahnya itu menerima serangan fajar. Kemudian ditulis ada berapa keluarga di situ. Coba itu di kampung halaman saya di Sulawesi seperti itu. jadi ini masih banyak seperti itu. Apalagi sekarang ini banyak orang miskin. Ya. Menurut BPS itu orang miskin itu masih 25,9 juta orang. Itu dengan batas garis kemiskinan yang sangat rendah. Kalau berpenghasilan 550.458 rupiah per bulan, maka itu dikatakan sudah tidak miskin. Padahal siapa yang bisa hidup hanya 500 lebih per bulan. Jadi ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Kita mesti berjuang keras untuk merebut kemenangan. Baik. Pak, saya juga akhirnya bertanya nih sama Bapak. Kira-kira gini, kalau Bapak sebagai yang untuk meyakinkan kepada calon pemilih, amin ya kan? Katakanlah saya, apakah Bapak bisa meyakinkan saya meskipun saya sekarang ini cinta berat sama Amin, katakanlah ya kan? Apakah bisa Bapak dengan cara apa Bapak bisa meyakinkan saya ketika saya sampai di kotak suara, saya akan menyoblos Amin. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu serangan fajar, dan mereka memang punya segalanya. Dia katakanlah kemarin saya habis ngobrol dengan seseorang, dia punya aparat keamanan, dia punya ASN, dia punya sampai kepala desa. Dia punya. Itu bagaimana? Ya, jadi gini, kita harus memberi contoh-contoh betapa bangsa ini sudah berjalan 78 tahun. Yang kaya semakin kaya. Keadilan tidak ada. Kemakmuran bersama itu nggak ada. Nah, ini yang kita harus ambil hati mereka. Mau nggak kita merubah keadaan ini? Nah, kalau mereka kita ambil hatinya, kita sadarkan pada mereka melalui tentu dialog, diskusi, bukan maksa mereka. Saya yakin mereka kan punya anak, punya cucu. Banyak sekali anak-anak sekarang yang menganggur. Ambil contoh misalnya, kaum muda di Indonesia itu 68,82 juta orang. Sekitar 24% dari penduduk Indonesia, 275 jutaan begitu. Artinya 24% dari 275 juta penduduk Indonesia. Artinya cukup besar
kaum muda. Nah, kaum muda ini kita harus yakinkan pada mereka, Anda mau berubah untuk masa depan Anda, untuk masa depan negeri ini, atau berada dalam status quo yang penuh dengan KKN, kemudian ketidakadilan, kemudian yang kaya semakin kaya, dan lain sebagainya, korupsi merajalela. Nah, itu kita yakinkan pada mereka. Nah, kalau mereka waras, saya yakin akan mudah dia taklukkan. Ya, saya kebetulan sebagai sosiolog kan sering di media, jadi mereka banyak melihat, mengetahui lah. Rata-rata kalau saya turun di lapisan masyarakat bawah itu banyak yang kenal pada saya. Jadi lebih mudah saya yakinkan pada mereka bahwa perubahan ini bukan untuk Pak Anies, bukan untuk Pak Muhaimin, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Maukah kita memperbaiki negeri ini supaya semuanya adil, rakyat memperoleh keadilan, ekonomi merata, dan sebagainya dan sebagainya. Iya, tapi maksud saya gini Pak, itu kan tadi yang Bapak katakan mungkin sifatnya normatif. Iya, katakanlah kan, yang kita butuhkan katakanlah kepada saya lah, Bapak bisa meyakinkan enggak bahwa dari hari ini sampai ke kotak suara itu saya tidak akan berubah untuk mencoblos Amin, mengingat tadi kucuran dananya sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin di tengah jalan ketika ada orang mengetuk pintu saya di rumah, terus bawa sekarung beras, ada uang di amplop entah berapa isinya, bukan tidak mungkin seperti Bapak bilang bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia ini kan sudah 50%, kan lebih bahkan 62 katanya kan. Nah, itu bagaimana caranya yang benar-benar tepat guna gitu loh Pak? Ya, jadi ada pendekatannya. Pertama, pendekatan teologis. Pendekatan teologis itu maksudnya pendekatan agama. Bahwa penerima sogok dan yang disogok itu tempatnya di neraka. Jadi ini pendekatan teologis, pendekatan agama. Jadi kita harus yakinkan bahwa Anda sebagai penerima sogokan itu kan paling lama Anda menggunakannya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah habis. Tetapi azab Tuhan itu akan Anda bawa di dalam liang kubur sampai mati gitu. Nah, kalau dia beragama, dia pasti tidak mau melakukan itu. Seperti tadi dalam perbincangan kita, ada ibu-ibu pengajian yang diajak untuk ke GBK, dijanjikan untuk diberikan uang 150.000, mereka nggak mau, Pak. Artinya ada orang-orang kayak begitu yang kita bisa yakinkan. Yang kedua, pendekatan ideologis. Ideologis ini undang-undang kita itu melarang menerima sogok dan menyogok yang dikategorikan sebagai korupsi. Nah, kalau ketahuan dan terbuka peluang ketahuan, maka Anda bisa masuk ke penjara. Kalau masuk penjara itu memalukan luar biasa. Uang nggak seberapa, tapi namanya rusak, runtuh. Tidak dipercaya lagi masyarakat. Nah, itu kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga yang kita harus lakukan adalah membangun kesadaran masyarakat untuk mengawasi jangan sampai ada yang melakukan politik uang seperti yang digambarkan tadi. Jadi kalau masyarakat sadar semuanya, mengawasi semuanya, orang juga takut untuk main-main karena ada hukuman di situ. Jadi ada selain itu juga hukuman sosial. Orang yang melakukan seperti itu harus dihukum. Hukumannya apa? Menyebarkan kepada tetangga, kepada lingkungan. Dia ini adalah penerima sogokan dari orang-orang yang ingin memenangkan. Dan terakhir itu kita harus sadarkan pada mereka bahwa kalau Anda cinta negeri ini, sayang negeri ini, maka jangan Anda menerima sogokan itu sendiri. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan korupsi merajalela. Itulah sebabnya negara ini rusak. Padahal negara ini kaya raya luar biasa, tapi banyak sekali orang miskin. Jadi saya ingin mengoreksi itu kalau batas garis kemiskinan yang saya kemukakan tadi itu yang disebutkan oleh BPS kan 25,9 juta orang. Tetapi sesungguhnya kalau mengikuti rekomendasi Bank Dunia bahwa batas garis kemiskinan itu 3,2 US dollar, artinya sekitar mungkin barangkali 50.000 sekarang kalau kita
kalikan dengan kurs rupiah kita itu yang hampir 16.000, artinya apa? 1,5 juta penghasilan satu bulan itu baru dikatakan tidak miskin. Tapi itu kalau diberlakukan, jumlah orang miskin di Indonesia 110 juta orang. Ya. Jadi banyak sekali orang miskin. Nah, artinya apa? Ini semua terjadi gara-gara kegagalan pemerintah. Bukan hanya kegagalan Jokowi, tapi kegagalan rejim yang berkuasa sejak Orde Reformasi sampai sekarang ini. Dan ini yang harus diganti semuanya. Dan untuk menggantinya ini harus ada gerakan sosial. People power maksudnya? Ya, itu people power. People power. Termasuk kalau ini ada kecurangan. Kecurangan tidak boleh kita terima, ada kecurangan. Kita harus lawan. Revolusi bila perlu ya. Iya, pokoknya itu menggerakkan massa untuk melawan kecurangannya yang bakal terjadi. Dan itu terbuka. Soeharto jatuh, coba. Itu kan people power. People power. Soekarno jatuh, people power. Ya. Gus Dur juga jatuh karena dukungan dari parlemen dan sebagainya. Dekret. Ya, Jokowi bisa juga jatuh Ya. dengan melakukan kecurangan pemilu dalam rangka memenangkan anaknya. Jadi itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Ini sebagai penutup saja mungkin barangkali. Jadi saya sepakat tadi seperti Pak Prof bilang bahwa sekasur, sedapur dan sesumur. Ya. Dan artinya itu kan ada pesan dari filosofi tadi bahwa kita sebaiknya face to face kan. Ya. Face to face kepada anak, kepada istri, kepada suami dan kepada tetangga. Nah, barangkali itu yang bisa menganulir kecurangan. Nah, barangkali apakah sebagai penutup, apakah masih punya waktu untuk face to face dengan cara seperti ini? Ini kan relawannya Pak Anies itu puluhan ribu seluruh Indonesia. Pasti, Kalau turun ke lapangan, saya ini sudah melakukan sejak hari pertama. Saya sudah dari bukan hanya tetangga di sini, di kampung, di kawasan-kawasan yang padat. Nanti besok juga hari Senin saya akan turun lagi apa semua. Saya wawancara mereka, kemudian saya videokan, saya sebarluaskan di media sosial. Jadi ini cara kita untuk memenangkan pertarungan. Gak boleh relawannya Anies hanya duduk-duduk saja, nonton-nonton TV apa semua, ngobrol kesana kemari. Harus turun ke lapangan memenangkan pertarungan. Kalau kita gagal ini, maka belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi ada momentum seperti sekarang ini. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Kita akan lanjut di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.